Halo Sobat PKM, bagaimana kabarmu? Semoga baik ya. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai program kami. Mau tahu apa aja? Simak terus ya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kenalan dulu yuk sama tim kami. Tim kami dibimbing oleh Dr. Rudiati Evi Masito, STP M Devtech, diketuai oleh Catur Septian Ivaldi, dan memiliki dua anggota, yaitu Arsenal Aziza dan Fernando Alhaji Idris. Oke, setelah berkenalan dengan tim, mari kita lanjut dengan latar belakang mengapa program kami diusul. Seperti yang kita tahu, tomat merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Tidak heran, produktivitas tomat terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan pemberitaan Pusat Statistika pada tahun 2020, produksi tomat di Indonesia meningkat sebesar 1.084.993 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya tingkat produksi tomat bersamaan dengan bertambahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap kualitas dan gizi buah tomat. Oleh sebab itu, untuk menjaga kualitas dan gizi buah tomat hingga ke tangan konsumen, perlu dilakukan monitoring terhadap kualitas buah tomat. Kualitas buah tomat ditentukan oleh parameter internal, antara lain total padatan larut, kemanisan atau keasaman, serta parameter eksternal, antara lain warna, kulit, bentuk, dan ukuran. Terdapat dua metode untuk menentukan kualitas tomat, yaitu secara destruktif dan non-destruktif. Metode non-destruktif adalah penentuan atau monitoring kualitas tomat secara eksternal yang dapat dilakukan tanpa merusak fisik buah. Contohnya adalah pemantauan kondisi kematangan dari warna. Sedangkan metode destruktif adalah penentuan parameter internal yang memerlukan proses perusakan buah. Contohnya adalah pada pengukuran Brix atau kemanisan, yang mana tomat harus dihancurkan dengan di blender dan diambil cairannya untuk diukur menggunakan refraktometer. Pada metode ini, buah tersebut harus dihancurkan sehingga membutuhkan biaya banyak dan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik atau metode untuk menentukan parameter internal tanpa merusak buah, dapat menghemat biaya, waktu, serta memberikan hasil yang akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah spektroskopi. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum. Interpretasi spektrum yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis unsur kimia, meneliti arus energi atom dan molekul, meneliti struktur molekul, dan untuk menentukan komposisi dan gerak benda-benda langit. Alat yang akan kami buat adalah Fisnir Spectrometer berbasis IoT menggunakan sensor AS7265X. Fisnir spektroskopi merupakan salah satu jenis mode spektroskopi. Pita gelombang Fisnir paling sering digunakan untuk evaluasi bahan pertanian, khususnya buah-buahan dengan spektrogram yang cukup stabil. Penerapan Fisnir atau Visible Near Infrared dengan rentang panjang gelombang 400-2500 nanometer digunakan untuk evaluasi non-destruktif buah dalam konteks titik sebagai hiperspektral pencitraan. Sensor AS7265X terdiri dari sensor vis dan infrared yang memiliki 18 channel. Panjang gelombang yang dapat mendeteksi cahaya rentang 410 nanometer hingga 940 nanometer. Adapun inovasi yang kami tawarkan adalah penyimpanan data spektra berbasis IoT yang lebih advance, memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, serta efisien dalam aplikasinya. Dibandingkan penyimpanan dalam microSD yang memiliki kapasitas penyimpanan terbatas, sehingga tidak efisien dalam aplikasinya. Selain itu, alat ini tak perlu jadi alternatif spektrometer komersil karena harganya lebih murah, yang harganya kurang dari 10 juta rupiah.
dibandingkan dengan instrumen spektroskopi komersil yang harganya lebih dari 400 juta rupiah. Ukuran instrumen yang kecil, kurang lebih 10 x 20 cm, membuatnya mudah dan praktis untuk dibawa-bawa dan digunakan di lapangan. Berikut adalah desain dari alat ini. Berikut adalah komponen penyusun Fisnir spektroskopi. Terdapat sensor spektroskopi yang berfungsi untuk mengambil data spektra, push button untuk mengaktifkan alat pada saat pengambilan data, baterai sebagai sumber daya, microcontroller sebagai otak yang mengatur alat, dan LCD untuk menampilkan hasil data spektra. Berikut adalah pengaplikasian Fisnir spektroskopi pada buah tomat. Mekanisme kerja dari alat ini adalah, pertama-tama, cahaya dengan pita gelombang Fisnir akan mengenai sampel. Lalu, cahaya tersebut akan dipantulkan, ditransmisikan, atau terserap oleh partikel sampel yang disebut dengan reflektansi. Sejumlah data reflektansi tersebut akan direkam oleh sensor AS7265X yang ditampilkan sebagai data spektra dan ke cloud secara real-time melalui Wi-Fi. Dan data dapat di-download di device seperti laptop yang selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui parameter internal seperti warna, kemanisan atau prik, keasaman, pH, dan kadar air. Sekian pemaparan dari program tim kami. Jika teman-teman ingin memantau video selanjutnya, tetap stay tune YouTube kami ya. See you!